wabarakatuh. Wes wareken kuwi suaranya kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, yaitu majlis Maulid Nabi. Saya ini di Karimun sudah lama, krungu jenenge Buntung punak wis suwe tekan nembe malam iki. Iki nang lakare masjid durung mlebu masjid. Iku mau kesasar Pak, waktu kesasar kula Pak nang Masjid Al Muhajirin kula juru. La haula wala quwata illa billah. Kok sepi dirine ana mulutan, kok sepi petang masjid sida ora. Delok judule Al Muhajirin. Oh, mudut masjid salah. Alhamdulillah. Takok iku keluar pun belok kanan jalan. Oh, ketok langit Nurul Iman Mas. Alhamdulillah. Perjalanan menuju Maulid Nabi. Kita kumpul di sini karena sosok manusia termulia, wong paling apik dhewe, akhlake paling apik, wajahnya paling ganteng, badannya paling bagus. Gak ada yang lebih ganteng dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang iku iso senep, mohon maaf nak, kalau ada yang gak paham juga mohon maaf. Ini karena kanan kiri macam ngomong Jawa tak Jawa nih, longkol-longkol ngomong Jawa, ngomong Jawa ceramah Jawa longkol-longkol, pisah-pisah lah. Nah kalau mau yang Arab boleh juga bahasa Arab Bu. Bu pengen bahasa Arab Bu. Bahasa Arab gampang, wacana Yasin. Sadaqallahul azim dongani balik. Kan bahasa Arab Yasin. Jadi alhamdulillah. Jadi kita ini dikumpulkan di sini itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW itu diutus ke dunia, itu akhlak di Mekah pada waktu itu sedang di dalam masa jahiliyah, akhlaknya rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia yang paling apik akhlake, yang paling apik rupane. Sebenarnya untuk cinta kepada Rasulullah cukup roh wajahi ganteng itu wis seneng. Saya ku ibu-ibu pertama kenal karo bapak-bapak delok raine dhisik, delok ganteng aku seneng kan ngono. Sebenarnya untuk cinta kepada Rasulullah itu 1000 jalan bisa. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling ganteng dewe. Rasulullah dengan Nabi Yusuf itu lebih ganteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Rasulullah kali Nabi Yusuf ganteng pun dia Bu. Rasulullah. Lah kok iso orang ceritane wong delok Rasulullah kok tangane diiris-iris nganggo pisau, kenapa?
Kenapa kok ketika wanita-wanita di negerinya Zulaikha waktu itu ketika menatap Nabi Yusuf kok tangannya sampai terpotong-potong? Jadi dikasih buah-buahan, tapi yang jeruk lah, buah-buahan termasuk apel, nek jeruk ya orang satu peso, apel, buah pir, apa dikasih sengaja. Kemudian dikasih satu wadah buah-buahan, kasih pisau wadah kabeh. Wong wedok-wedok iku sing ngelokno Sayyidah Zulaikha. Ngelokno apa? Iki kok ono majikan kepintut babune. Kan misin-misin dong. Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu kan dianggap sebagai pembantu raja saja. Sementara Zulaikha adalah permaisuri raja. Tersebar di kampung pada waktu itu. Kok Zulaikha ini kok kepintut sama pembantunya? Panas. Wong itu kan seneng panasan begini. Sidik-sidik tersinggung, Kadang-kadang ya longgo bareng pengaji bareng, tapi kena kata-kata sedikit tersinggung. Esok udah ketemu, udah berangkat. Biasa orang itu menunggu biasa. Zulaikha kena begitu panas rasanya. Wis kapanan kowe. Akhirnya sengaja Nabi Yusuf. Semua orang-orang yang bosan saiki apa jenenge? Apa Pak sing ngurusi wong liya terus itu apa jenenge itu? Kepo, wah pintar kamu kepo. Tukang kepo jangan-jangan. Bahasa ini kepo Pak, zaman Nabi Yusuf ora ono istilah kepo. Wong wedok-wedok akeh sing kepo. Karo Siti Zulaikha, akhirnya si kepo-kepo dipanggil semua ke istana. Panggil, dihiasi dengan buah-buahannya. Orang dikepo-epo, nah epo-epo ibu lemek orang sanggup peso. Ya ini buah-buahan, supaya gak ada besoknya. Terus nunggu kabeh, nyekel buah kabeh, besok kabeh nyekel. Nabi Yusuf suruh keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar, itu orang wedok-wedok ini gelap. Masya Allah, datang teman, itu menungso apa malaikat. Kaget kabeh. Maksudnya, situ sudah gini. Gelap. Ojong ini aku kepecet karena dosa. Ternyata ini saking terpananya tadi pas ngupasi apa jenis apel, ngupas apel, tangannya ngupas terus. Ternyata apelnya sudah terkupas, tangannya disisirin tangannya ini. Sampai berdarah nggak kerosok saking nikmatnya melihat, nggak kerosok. Jadi begitu Nabi Yusuf lewat, baru ngerti nak tangan itu ketian kabeh. Baru tahu kalian kan kenapa kok saya suka dengan Yusuf alaihissalam. Mendengar. Terus kisah ini juga menunjukkan bahwa nanti bapak-bapak di surga iku Pak ono nikmat surga yang paling nomor satu. Kutuk mangan iwak pete itu. Pikiran surga yang paling nikmat apa? Mangan iwak pete. Ya, ingkung. Wong gunung punak coba nggak ingkung apa ora Pak? Mana ingkungnya apa lagi? Ada ingkungnya bu? Wah, burutan ngarep udah pulang mana nggak ingkung. Aku tidak lu kaset pula lah. Wong Jawa itu tradisi ingkungan. Nek cerita kula mbah kula niku wong Kebumen. Nek wayang muludan rajaban ra ono tandingane. Sampeyan wong ndi, Pak? Sampeyan. Nanti Pro dadi kalah karo wong Kebumen nek urusan ngebuno Maulid Nabi ngebuno rajaban. Kampunge mbah kula niku nek rajaban. Rajaban itu gawe berkatan. Ono sing gawe berkatan itu, nah kene kan kelasnya ingkung ayam, ya paling kadang-kadang pun ayam kota itu kadang-kadang. Asli sing kampung larang sing kota wae lah sing ngono. Nah, kadang itu hebat ono gelem gawe. Buktinya saya kira ono ingkungnya nih, buktinya. Jadi niku Pak, ono sing gawe ingkung kuwi ingkung wedhus.
Kabupaten ke provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, Kecamatan Karangsambu, kotane apa? Sumberan, desane. Sagang, Kecamatan Sagang. Desane Sumberan, Lumbon Sumberan. Munggah gunung, saben dina mangane oyek. Kompro dadi ngerti oyek apa ora? Hah? Tewul iku separone oyek, Pak, tak luri sampeyan. Tewul iku ubi, budi, pohon siji lagi. Dikom, ya kan? Dikom terus di apa iki? Ditepok. Kuwi jenenge tewul. Iku separuh prosesnya oyek iku dikom, dipek, ngasih kayak akhirnya seperti dados seperti kayak saat ini kayak seperti apa jenis ini sagu nih persis seperti itu tapi dia berasal dari ubi mangane oyek ini bahasa Jawa Kubai lawe tempe tahu iwak asin temenan itu tapi nek wayai rajaban iku engkong wedhus jadi wedhus ini Pak neng ngene iki apa jenenge apa jenenge lah perkataan iki beseke iku orang nomor siji durung ana sak besek nek carane besek apa kok kene ngarani Pak tumpeng tumpeng lagi apa Bu talam cilik tanpa opo tak sekali sedikit nah, ya jadi ono sing gawe berkatan kuwi Pak iki ra ngomong kosong lha kula kan pernah mondok ning Kebumen kampunge Mbah karo Mbah Kebumen buang ning Kebumen ya wis paling seneng santri nek dijak kiyaine pengajian ke depan neng seberang lor kita ini daerah Plumbon karena berkati luar biasa ono sing apa saambeng kuwi ambeng iku izine engkung selawe diuteri wong 5 bagi wong siji kon ngentekno engkung 5 endoke 100 durung hari iki ana genderane kuwi Pak isine duit 50.000 100.000 bener kan kuwi lha iku kok sing ambung sing paling apik iku kanggo ngarepe kiyaine lah arek-arek santri itu menunggu kok nengah numpak pengajian dari kiai nggawa mobil pickup balik kebut pickup ndok kebut iwak kebut ayam bingung nih karena apa ngaguna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang usah bakti Rasulullah tidak bakti kita saja juga meneladani akhlak dan apa meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siji wae Pak kita bisa teladani akhlak Rasul malam niki Pak tahun ngarep masjid gede percaya sampean percaya napa mboten iki nek gelem siji wae saiki malam iki ayo akhlak Rasul siji wae siji lah ditare siji apa roman iku ditladani tahun ngarep masjid gede kira mau ngomong ngono saiki ditantang ya apa sih nah tapi orang rugi loh siapa sih ngomong belas nggak rugi sama sekali tapi itu yang ngono mulut kan ada epo-epo tok mulut kan epo-epo lo ke temen Rasulullah itu tidak bakhil dengan kita nggak bakhil Rasulullah ini Pak Rasulullah jalan melihat sedang berada di satu tempat sedang melihat-lihat ternaknya jadi Rasul itu kaya punya ternak
ini gunung sedang mengembala ternak di lembah. Rasul meninggal. Tiba-tiba ada seorang juga nengok. Itu punya siapa, banyak betul ya ternaknya. Ya lembu, unta, kambing banyak betul. Rasulullah bilang, itu orang kok kegumunan, terheran-heran lihat hewan ternaknya Rasul yang begitu banyak. Jadi nang Rasulullah, kowe gumun bilang itu, heran bilang itu banyak. Iya, senang kowe, senang PN Rasulullah. Wis itu semua yang ada di lembah itu, semua hewan ternak aku hadiahkan kepadamu, kata Rasulullah. Apa? Waduh, kon niru Rasul kayak ini angkat tangan. Bila kepariomu apik temen, kapan ini? 2022. Kono ojo dicekal, marah ojo dicekal. Ya hadiah, kata Rasulullah. Ojo dicekal kok beset. Loh, tapi memang berat niru akhlaknya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah, bahkan begitu itu dikasih, itu bukan orang Islam yang dikasih, orang musyrik. Begitu dia dikasih hewan ternaknya Rasulullah SAW yang begitu banyak, balik ke kampungnya, katanya saya menemukan seorang yang berinfak tidak takut melarat sama sekali. Nah kita kan infak kan lebih melarat. Dompet isinya warna abang loro, warna biru telu, warna hijau, warna pink, terus warna pewarna kuning, warna abu-abu. Dipun ngarepe ana tong sing ditokno sing ndi. Abu-abu mabuk. Ya pada ibu-ibu, aduh. Tongnya teko kardus isi abu-abu ae. Ya. Masya Allah. Rasulullah hewan ternak semuanya diberikan. Terus uang itu akhirnya masuk Islam gumun. Kok ono menungso kayak ini gumun. Itu akhlaknya Rasul. Jadi Rasul itu berinfak tidak takut melarat. Ya Allah, kita ini heran Pak, sepurane Pak. Kalau ngomong masjid itu kalau dewi. Kalau nak teng Karimun lahirnya kalau teng Tanjung Batu, teng Tanjung Sari. Bapak kula sing ngomong Kebumen. Urip nang Jawa kula mulai 91 sampai 2002. Terus mondok di Jawa Tengah, teng Kebumen, Jeporo, terus teng Kediri, terus teng Malang. 2002 alhamdulillah Allah kasih nikmat saya belajar ke Mekah sampai 2013. Bangsul langsung ke Karimun. Nang jane kepengin iki niku arep nang Batam. Ketemu Pak Nudin di jalur sampai nggak usah kemana-mana, balik ke kampung sendiri ke Karimun. Akhirnya Karimun tekan kini 2013 krungu buntung punah. Ya kami iki tekan kini mancene mau buntung punah. Marah ngapa ora jeneng ora apa le nemen ya Tuhan. Serah kalu-kaluan. Pantesan nah 10 tahun aku yang Karimun itu orang tekan mriki. Balik malih. Nggih. Balik masjid kula niku Pak. Kula sadurunge kula berangkat mondok yen sekitar tahun 90-an nggih. Kira tahun 90-an, tahun 80-an lah. Tahun 80-an itu nek bar Jumatan buka tong amal masjid tahun 80-an nggih. Isine piro Pak waktu itu? 1.500, 5.000 jarang tahun 80. Lah saiki Pak, tahun piro ini? 2022. Wis pinten tahun? 80 berarti wis 42 tahun. Ya. 40 atau anggaplah tahun 90 atau 85, sekitar 40 tahun yang lalu. Ikut tong amal masjid iku nek dibuka isine duit 1.000.
Masjid Nurul Iman sapa sebutkan buka kotak nak Jumatan. Isine piro? Sewu juga sih. Waduh. Tapi si akeh sewu nih. Kamu ayo ke satu Jumatan nek aku sing buka. Kok sewu munggah titik. Nah rapati murah ya sing 2.000 kuwi. Nah itu padahal sudah 40 tahun yang lalu. Ternyata infak kita tidak naik kabar beras. Beras biyen Pak regane 1.500. Sekarang sudah 15.000. Mundak 10 kali lipat. Tapi infaknya tetap 1.000. 2.000 ramundak beras. Ngapa Pak? Toko zaman biyen sampai saiki tetap 1.000. Istiqomah. Istiqomah Bu. Istiqomah apa bakhil Istiqomah cak mundak lah. Nek yen ku 1.000 berarti 1.500. Beras mundak 10 kali lipat. Ya paling enggak infaknya meningkat 10 kali lipat. Jadi ini 10.000. Mestinya gitu. Bisa syukur 50. Nah orang ya 10.000 gelas standar. Memberikan 10.000 zaman sekarang itu sama dengan 1.000 waktu tahun 90. Nah, saya tahun 90 sih itu cukup beras. Nah, 10.000 sih. Saya 1.500 kalau kelingan beras lagi. Nah itu akhlaknya Rasulullah Pak. Bakhil aja bingung Bu. Bakhil aja bingung. Biasane nyun ngapunten. Wong lanang karo wong wedok itu sik bakhilan ndi biasane. Wah, wong lanang karo wong wedok sik bakhilan ndi? Wong wedok apa tetelan wong wedok sing bakhil. Makanya. Jadi Bu, wong wedok iku bakhil oleh siji Bu. Sing bakhil wong wedok sing apik iku siji bakhil nek nyekel duwite bojone. Ki nek nyekel duwite bojone bakhil iku apik. Iki ora loman nek nyekel duwite bojo. Wah. Jadi dompete bojone nang omah dicekel bojo wedoke roman ono opo tuku ono iki tuku ono opo tuku balik dompete dadi kopiah. Kontek ape duwite lomanan bojo wedok. Wong wedok nek arep apa-apa nggo duwite bojo lanang kudu izin. Ya, harus izin. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Dan sifat bakhil itu harus kita buang. Kenapa Pak? Itu penyakit. Wong rajin sholat neng arep dhewe. Jamaah ra tau tinggal. Nggih, rajin ibadah, rajin puasa. Nek bakhil adoh teko pangeran. Temenan sing ngomong boten kula. Oh, nak ibadah sing gratis rajin. Ayo rajin, sok kabeh rajin. Kok Pak mati apa iki? Yang penting mikir terserah lampune mati karepe kowe. Aku sih iso nyeneni wong. Kalian mati ra apa-apa. Jadi malah rakyat orang ini belum malah kepengen sapa sing muring-muring wis ora ngerti. Ketemu nang dalan ra iso ditengeri. Enak malah. Gini. Jadi Rasulullah SAW dawuh al-bakhilu ba'idun minallah. Wong bakhil iku atuh teko Allah Subhanahu wa taala. Mbok lanang mbok wedok nak bakhil ya atuh teko Gusti Allah. Mesti. Jadi order seneng ibadah nak sing gratis kok rajin. Ibadah sing nganggo duit mlayu dhisik dhewe. Iki Pak wajib bakhil pun ketika umroh bolak-balik tapi infak ra tau. Ini jadi masalah karena Rasulullah mengatakan al-bakhilu ba'idun minallah. Wong iki sik sebenarnya lho iki sik akhlak siji wis suwe iki. Kena akhlak loro telu papat sing libas ora balik aku. Wah ya, jadi surah akeh sementara ini kita pakai kita tutuplah dengan sedikit membaca selawat insyaallah. Jadi al-bakhilu ba'idun minallah
Wong bakhil itu atuh teko Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas. Wong bakhil itu adoh teko menungso. Sapa Bu, ibu-ibu ana sing duwe seneng duwe kanca bakhil Bu? Belas rasine. Ya, yuk ngopi. Ngajak ngopi, ngadine disidine kancane kon bayari. Wah, tidak bener. Jadi saya ngajak malah ngadeg dhisik ninggal lunga. Pinter pula ya. Ora ana menungso seneng karo wong bakhil itu tidak. Kebalikane, wong iku nek iso loman iku disenengi wong. Kadang-kadang pisan tok nek duit. Tapi sak lawas urip iku dene itu. Iku masalah bapak iku biyen aku pas kebutuh dene aku duit 50.000. Pisan saumur itu dikenal. Apa meneh sabedina tak duit, oh tambah. Ba'idun, kemudian wa ba'idun minal jannah. Uang bakhil iku atuh teko swarga. Ora ono nabi bakhil itu tidak ada. Apa mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ono. Ora ono nabi bakhil, ora ono wali bakhil. Wali kok bakhil? Enggak ada ceritanya. Nggih. Wong saleh mesti roman. Wali mesti roman. Kenapa orang bakhil? Karena dia masih berpikir tentang cinta dunia. Seneng dunia itu sing menyebabkan orang menjadi loke. Sing dipikir dunia jadi loke. Jadi kemudian kata Rasulullah, qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Mosok salate rajin, ya ibadah rajin, tapi nak urusan infak ini kok kenemen bakhile itu tetap atuh teko Allah Subhanahu wa taala atau teko swarga. Jadi kita ini belajar Pak. Jadi kita ini wong urip nang dunia ini, kita dilahirkan ini punya sifat bakhil masing-masing. Maksudnya ini barometernya ini kadarnya masing-masing. Ono sing bahire 10%, ono 20%, 30%, 50%, 60%. Dewe-dewe begitu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau sebelum mati hilangkan sifat jeleknya. Jadi caranya kudu dilatih Pak. Kudu dilatih. Ronaldo iso main bola ya latihan nanggal dino. Nah aku sing latihan bola, Ronaldo turu aku sing pinter main bola. Kenapa wong-wong kok ora pinter main bola? Yo pinter wong tiap dino main bola kok ora pinter piye. Jajal turu wae kon mancing. Yo ora ngira bisa main bola. Latihan. Begitu orang nak menjadi orang dermawan itu wajib latihan. Biasanya orang tahu infak nangar orang tahu rasanya abot bismillahirrahmanirrahim aku harus infak hari ini. Yang pertama ngawiti 1000 disik lah, 1000 disik abot karena nggak mau infak itu sifatnya harus dibuang 1000. Besok ketemu mana Jumat ngarep kudu ngundang 2000, Jumat ngarep bingung 1000, 5000, 10.000 muda, kudu bertahap 10.000, 20.000 sampai bisa 100.000 masuk ke dalam kotak amal. Kira-kira aku bisa dunia mati sanggup ora yo aku lebih apa nang kotak amal. Itu harus dilawan. Ketika kita merasa berat itu kudu dilawan. Nggak diterusno bahaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikat syuhun muta. Ada 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Yang pertama yaitu syuhun muta, suatu sifat pikir yang ditaati. Sifat pikir ditaati itu apa maksudnya?
sifat kikir tapi orang berusaha dilawan. Arep infak negocet delok. Ono warna biru, warna hijau, warna pink, warna kuning, warna abu-abu. Hati ini arep arep untuk 10.000 kayak apa teman ya? Duno lah 5.000 tapi kok orang yang lah. Ini namanya menuruti sifat pelit. Itu syukur mutlak namanya. Jadi ketika itu sampean nak arep infak mung 10.000 ku abot cukup rasa nopo kapok ungkapan. Ada tuh. Oh sayang bapak-bapak, aku 10.000 bisa butuh rokok hadi. Rasida. Wis lah sing abu-abu bae lah. Ikut jenenge bakhil sing dituruti. Nah, kepikiran gampang Pak Labok nono rezeki iya itu akan datang. Yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Kudu dilawan. Kalau kita berat mengeluarkan uang 20.000, paksakan. Ini 5.000 apa 11.000 ya? Tokno 11.000. 10.000 apa 20.000 ya? Paksakan 20.000. Oh no, 20 apa 50 ku akeh teman aku setan. Oh kowe ke arep menang kerakutan kan tak tokno 50.000 kita belum rasakno kowe. Setan langsung kurus gitu. Coba sing ditokno sing isare kayak infak kan setan aku menang. Sampai mati kowe udah diuang tapi setan itu pekerjaannya mungkin kita selalu eman-eman lali akhirat. Jadi semua uang yang masuk ke dalam tong amal itu hakikatnya kita nabung esok nang akhirat dicukup. Cuma kita dilupakan oleh setan. Jadi kata Rasulullah SAW, hartamu adalah apa yang kau infakkan. Apa yang kau tinggal mati itu semua punya ahli warismu. Uang gue umah telu, mobil papat, tanah nang lor kidul wetan kulon akeh. Mati hari itu jadi orang rakyat apa-apa. Kabeh harta menjadi punya ahli warisnya. Boleh duit Pak, mulai mari sunat mari langsung boleh duit sampai tuwek. Orang berinfak malah mati rebutan anak masjid orang nyumbang, pesantren orang nyumbang, anak yatim gak dibantu. Urip nang dunia ini sementara saja. Mari kita gunakan uang beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa nikmat apa yang Allah berikan kepadanya. Anak mau dikasih nikmat duit, ibadah duit. Anak mau dikasih nikmat tenaga kuat, ibadah nggo tenaga nolong wong. Anak orang dikasih nikmat pintar ngajar uang pakai ilmunya itu seperti itu. Jadi diantaranya salah satu hal yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjadi orang yang dermawan. Para wali ora dadi wali nek sik bakhil dadi wali. Tapi mereka jadi wali itu karena mereka sudah gak mikiri dunia ala dunia. Jadi mereka itu apa jenisnya loman. Nah, seperti itu. Jadi kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan akan kita ketemukan di akhirat dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, kalau di kita cintai Pak Nurdin, tapi di sini wong punah tenan Pak. Aku saking di sini sampean, rakyat, wis aku lagi beda. Nah, alhamdulillah kali ini ibu-ibu selawatan Bu biasanya mau napa Bu? Berjanji napa tiba, napa sekutural, napa tiba apa ini? Pakai apa biasanya? Pakai apa Bu berjanji ini? Berjanji atau bukan? Berjanji.
Niki kula buta. Ini kita mau juga namanya Simtud Duror. Simtud Duror ya, Simtud Duror punya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi juga maulid seperti Al-Barzanji, sama juga dibaca ada Mahalul Qiyamnya sama. Jadi kita memang Masya Allah ketika kita berkumpul di sini niatnya untuk bergembira terhadap lahirnya Rasulullah SAW, ya, itu ada faedah yang sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita dugi mriki ibu niate iki ibu niate sing bener di sini. Sapa sing niate keliru mau nek rene balik sik mrene neh. Ditoto atine. Mau niate keliru metu balik bismillahirrahmanirrahim. Teko nang maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bergembira terhadap lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati. Karena gembira itu faedahnya gede banget ya. Dulu termasuk orang yang pertama sekali gembira terhadap lahirnya Rasulullah yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya. Abu Lahab itu orang musyrik, kafir, dan ada surat khusus yang menerangkan tentang kecelakaannya, celoko abadan abada selamanya di neraka jahanam. Ono surate yaitu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi di dalam sejarah disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Abu Lahab punya seorang hamba saya namanya Suwaibah Aslamiyah. Moro neng Sayyidah Aminah yang baru melahirkan Rasulullah SAW. Kemudian dia tahu dapat putra laki-laki, balik neng umai ketemu majikannya Abu Lahab memberikan kabar. Abu Lahab diberi kabar oleh Suwaibah, Pak majikan sampeyan angsal ponaan lanang dari putranya Abdullah. Abdullah itu dulur, yaitu dari Sayyidah, ibunya itu Sayyidah Aminah, anak lanang jenenge Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu rungulah Abu Lahab itu untuk keponakan baru, gembira, seneng. Nah kita kira-kira itu keponakan baru seneng apa biasa? Biasa. Pak, jadi sifat kekeluargaan orang Arab itu luar biasa. Sing jenenge Pak B, paman, entuk ponakan kok seneng banget. Begitu gembiranya Abu Lahab, Suwaibah ini hamba saya ini tadi itu seketika itu juga dimerdekakan. Suwaibah, engkau merdekakan apa? Gembira terhadap lahirnya keponakannya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat daripada kegembiraannya Abu Lahab ini disebutkan di dalam satu hadis bahwa Rasulullah bahwa Abu Lahab ya di dalam satu hadis Abu Lahab itu di setiap hari Senin itu di neraka jahanam tangannya ini mengeluarkan air dari tangannya ini mengeluarkan air sehingga dia bisa minum setiap hari Senin. Jadi Abu Lahab itu diringankan siksanya, tangannya bisa mengeluarkan air, dia bisa minum dengan kenyang. Dan itu tidak akan pernah terjadi oleh penghuni neraka jahanam yang lain. Nggak akan. Itu keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena bahagia gembira terhadap lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab sholat apa mboten Bu? Abu Lahab sholat apa mboten? Islam apa mboten? Iman apa mboten? Abu Lahab wong kafir. Tetapi ketika
dia gembira terhadap Rasulullah, itu yang dia dapat. Walaupun uripe nang neraka karena takdir, tapi masih ada nikmat yang luar biasa. Dan ini neraka dia apa kan? Timah panas, temboko panas, besi panas, nanah darah. Ngombe aqua, yo. Rono ning rokok itu kabeh sifatnya untuk siksa, tetapi Abu Lahab itu bisa minum air. Makanya Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi menyebutkan di dalam qasidahnya, idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalladan. Jika orang ini, orang kafir ini itu Abu Lahab, dia sudah disebutkan bahwa dia itu dicela, disebutkan di dalam Al-Quran surat yang khusus, yaitu tabbat yada Abi Lahab wa tab fil jahimi mukhallada. Abu Lahab itu kekal di neraka. Ata anau bi yaumil isnaini da'ima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Ada hadis menyebutkan bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin, Rasulullah kan dilahirkan hari apa, Bu? Hari Senin apa hari Sabtu? Hari Senin. Sampai tidak Sabtu kali ini ya, lagi. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Maka Abu Lahab, ada hadis mengatakan setiap masih diringankan siksa. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena gembira terhadap Rasulullah SAW. Wa ma dhanu bil abdi alladhi tula dahrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Terus bagaimana dengan seorang yang beriman yang selama sepanjang hidupnya dia bergembira terhadap Rasulullah SAW, solawatan, senang dengan Rasulullah, bahagia, gembira dengan Rasulullah, maulid. Sudah jadi bi Ahmad yang masuk Muhammad muwahhida, dan dia kemudian sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan tauhid, Islam, iman. Itu opo kira-kira lenek wong kafir we kaya Abu Lahab itu kaidah kayak begitu, apalagi kita alhamdulillah orang Islam iman meninggal dalam keadaan Islam, tentu itu akan mendapat faedah yang jauh lebih besar daripada Abu Lahab. Makanya jangan masalah cinta kepada Rasulullah, maulid niki bukan perkara remeh, mau diremeh no. Bahkan ono sing ngaramno bing anak, ya memang Kanjeng Nabi tidak bikin, tapi tidak semua yang tidak dibikin oleh Rasulullah itu terus haram, bid'ahnya tidak semua. Lah sing ngaram-ngaramno ngono kuwi nikahi pakai bahasa Indonesia loh. Mana pernah Nabi menikahkan orang pakai bahasa Indonesia? Jadi haram, bid'ah, jadi zina. Tidak semuanya. Ini adalah ungkapan kegembiraan kita terhadap lahirnya Rasulullah SAW. Puji gembira Pak, kok itu anak, itu putu, yo seneng kok, bahagia kok. Ini Nabi yo, kok kita tidak bergembira. Maka alhamdulillah ini ya, para remaja masjid Keturungan sing pundi batu sebelah mereka para remaja semangat ya, kita semangat di dalam untuk mencapai cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Iki wujud dikiring akeh selawatan, ya, membaca surahnya Rasulullah SAW, itu seperti itu. Jadi supaya apa? Ning akhirat kita niki amale ora akeh. Amalnya kita ini sedikit. Terus kok ora kok akeh selawate. Ora kok cinta sama Rasulullah. Lah ngisuk arep njaluk tulung sapa? Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku iki salate ora akeh. Maksudnya salat sing fardu-fardu tok. Orang lakoni salat sunah sing akeh macam-macam. Aku puasanya pun orang akeh ya Rasulullah. Puasaku enggak banyak, cuma yang lakukan yang fardu-fardu tok.
Tetapi aku kepingin ya Rasulullah bersamamu di surga nanti. Aku kepingin di surga nanti. Jadi aku memang sholatnya sithik, puasanya gitu, tapi aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Saya kita nang dunia kita Arab seneng karo sopo. Bu, sampean Arab seneng karo sopo nang dunia iku ngesuk barengi sampean nang swarga. Artis dipilih kono. Pilih. Bapak pilih sopo sing artis ini pilih, iku nanti akan bersama di akhirat. Makanya kita harus pilih siapa? Ya harus pilih Rasulullah. Harus. Saiki kita ana petani, pedagang, pokoknya nelayan, melarat atau urip sing iki wae ibadahe titik. Tapi lho, nyuwun sewu. Sing fardu-fardu iki kudu dilakoni. Minimal fardu jangan ditinggalkan. Itu minimal. Kabeh salate sing fardu, puasane sing fardu, zakate, hajine sing wis mampu berangkat aja gaya-gaya melarat. Saiki pirang-pirang wong kredit apaan saya iso haji ra gelem. Ku piye karepe? Arep berangkat haji bayar iku ana wong ngedol tanah murah tuh. Sayang tuh wong butuh. Ayo tanah dibayar ra sido haji. Anak sekarang budal haji kita harus rumah itu bagus, itu jual, itu bikinnya buruk, mahal itu, mau pindahan itu, sayang ada beli, tuku rumah orang berangkat haji, bahaya itu, luar biasa bahaya. Karena haji itu sifatnya kayak sholat, nak wis teko waktu nih ya sholat, haji dia makanya itu, nak wis wayai wis duit-duitnya wis dianggap orangnya, dia berangkat. Nah, jangan pura-pura melarat kayak kesibuk urusan dunia tok. Wong haji itu sebenarnya yang banyak sekali kita mendapatkan satu kekeliruan, satu pemahaman yang terbalik. Nek masyarakat tuh kalau takoni bu, uang haji itu haji dhisik baru sugih apa sugih dhisik baru haji bu? Sugih baru haji apa haji baru sugih? Sugih dhisik apa haji dhisik? Jadi nek sugih dhisik baru haji itu pemahaman kualik. Kualik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju wal umratu tanfiyanil faqra. Haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran. Haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan. Wong nek kepengin sugih haji yo. Wong nek kepengin sugih umrah. Ngono sing bener. Karena apa? Haji karo umrah itu iso menolak kefakiran, iso menolak kemiskinan. Uang nak balik haji rezeki lancar pak, rezeki dilancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uang balik umrah rezeki dilancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu kajian Nabi betul betul. Dan saat ini gitu loh, uang itu nak ngenteni suki. Kapan sugi? Tahun iki ngritik vario, tahun ngarep nyicil rumah, tahun ngarep ngridit tanah, tahun ngarep lah kapan? Harus datang itu kapan? Jadi datang kapan? Kreditan. Jadi bayar ONH pak. ONH itu 25 juta, itu wis dapat antrian, nggih. Iku disikno. Saiki mana wong tuku motor gede-gede iku lho. Motor digedekno. Tuku mobil pisan ya po. Motor gede itu pirang puluh juta tuh ONH lepas.
Tapi aku sedurung cukup nantilah umur 50 nanti kepengen berangkat kan. Nanti mau nyicil ngantri ini 30 tahun 80 tahun nek seurip kan masalah sing nom-nom wis mulai ono kono nyicil ONH sebulan 1.000 200.000 300.000 engko wis umur 30 awak sehat bisa berangkat umur 40 katakan bisa berangkat haji ku ora kudu sugih dhisik tapi niat sing kenceng berangkat sampeyan kula bu alhamdulillah haji bu orang dari sugih bu kula sik melarat tapi gudala mari haji saestu nah saiki gue sugih mau dulu berangkat ya pokoknya sekali jadi enggak syarat begitu jadi sebenarnya itikaf sengapi kayu Nabi Dawuh haji karo umrah itu bisa menolak kefakiran wong nek wis haji insyaallah rezekinya tambah lancar terus perekonomiannya juga tambah naik terus mana bu orang haji dan umrah itu haji itu hakikatnya gratis ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala 100%. Allah Subhanahu wa taala itu kalau manggil hambanya orangnya lo tok sak sangune cuman kita tidak punya itikaf karena di dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat kata malaikat kata Allah akhlifu ma anfaqu malaikat gantian kabeh opo-opo sing diinfakno yang dikeluarkan oleh orang-orang yang haji itu gantian kabeh mulai pertama ketemu makan durine perjalanane numpak pesawate jagane kabeh balik gantian kabeh itu Allah menyuruh kepada malaikat di dalam sebuah hadis juga disebutkan wa idza du'u ujibu wa idza anfaqu ukhlifu wong haji iku nek donga dikabulkan sama Allah kalau dia berinfak menggunakan hartanya untuk urusan hajiku ukhlifu maka mereka akan diganti semuanya uangnya oleh Allah Subhanahu wa taala makanya hakikatnya wong haji itu gratis ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala semua uang kalau tidak percaya sampai jalan tidak percaya itu mulai sampai metu teko ngarep lawang sampai ngisuk balik haji teko ngarep piron kayak gini ku kabeh ku dibalikno Gusti Allah dibalikno saestu ini karena ini firman ini karena ini adalah sabdanya Rasulullah SAW tidak meleset jadi itu diantaranya untuk masalah haji sing wis wajib haji berangkat ojo ngantek diundur urip sementara hakikatnya kita ini bekerja kaya opo supaya aku nek sholat iso duwe sarung duwe baju duwe kopiah nek aku poso aku iso sahur iso buka ana duit kanggo tuku pangan akhirnya kemudian nek aku arep haji yo ana duite wong nyambut gawe niku niate apa golek ONH diantara supaya bisa haji karena itu hukumnya wajib ojo hanya murni dikumpulkan untuk kemewahan dunia mati ditinggal melarat total sing digawa cuma kain kafan apa ndak rugi dari ibu-ibu menurut bapak kula pinter cekap makaten artinya ikan gabus bukan ikan lele lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele lah kan mana wae lah kula niku masyarakat kula ada janji malih jam 7 jadi kula mohon maaf dari awal dulu di akhir mohon maaf bapak-bapak terutama mungkin ada yang tidak paham bahasa Jawa mohon maaf ya kepada ibu-ibu semuanya mudah-mudahan menjadi wanita-wanita solehah kabeh amin rajin ibadah orang ninggal sholat
sibuk rasibuk sholat. Jangan sekarang nek sibuk sholat. Ibadah terus apa? Hijab apa nutup aurat. Lumah pengajian yo jilbaban. Nyapu nang rumah, warung nang rumah yo jilbaban. Iki jilbaban nang pengajian. Nang rumah nyapu siap sing sitok nyekel iki sing sitok ngangkat. Wong wedok kan ngono kene sing tangan siji nyekel sapu, siji nyekel roe timbano. Ngene iki. Oh, lha kaya ngono. Iku di istiqomahno. Anake Bu dididik sing bener. Aja dole pacaran. Ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendidik dua anak perempuannya hingga dewasa, maka dia akan bersamaku seperti ini, kata Rasulullah. Dia akan bareng sama aku seperti ini, kata Rasulullah. Didik anak wedok itu lebih susah, Bu. Ojo dijorno wae digoworono, goworono masuk angin. Repot nek wis masuk angin ki. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Begitu beratnya mendidik anak perempuan. Sampai Rasulullah mengatakan dua wedok, anak wedok loro Pak, didik sing bener isuk bareng karo Rasulullah. Jadi di sini kita punya dua dua perkara yang bisa agar kita dekat dengan Rasulullah di akhirat. Yang pertama cinta kepada Rasulullah, ya. Yang kedua ini apa? Masa pendidikan, didik anak, dididik sing tenanan anak-anak, khususnya anak-anak wedok, karena itu lebih rawan, apalagi zaman sekarang. Dididik yang betul. Maka Rasulullah SAW mengatakan maka dia akan bersamaku di surga, seperti ini. Kemudian ada lagi satu Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahadaini yaumil qiyamah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di hari kiamat, juga begitu. Wong gelem nanggung anak yatim, didik anake, cinta sama Rasulullah, nanti akan bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat sana, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak sing istiqomah, Pak. Urip nang dunia sementara, aja muruti anake ndadek. Bapak era salat anake kon salat. Ya repot. Ngaji. Bapak nang rumah orang ngaji, ora salat. Nah, repot ya. Sing istiqomah sholat iki masjidnya jadi paket arep digedeni. Telung RT telung masjid. Gawe 6 pisan Pak, tapi dikebuki ora apa-apa. Tapi dikebuki lho aja masjidnya tok akeh tunggale. Ora anggerakan mesti akeh tunggale. Saiki dibeki masjidnya kuwi, Pak. Masjid itu seperti perahunya Nabi Nuh. Sapa sing gelem mlebu selamat, sing ora gelem mlebu kintir dengan lautan gemerlap dunia ras lama. Masjid monggo disapa diramekno, nggih. Karena Rasulullah SAW itu Pak, sopone nang masjid. Saiki umpamane hari ini malam ini Rasulullah ini ada, sampai arep golek Rasul nang masjid apa nang pasar? Apa kira-kira nang gor kono Rasulullah kuwi nongkrong? Rasulullah itu dia akan tempatnya di masjid. Masa yang diskotik yora. Jadi kita jangan mentang-mentang Rasulullah sudah 14 abad yang lalu. Saya Rasulullah biyen, saya kira ono masjid urusan masjid. Wis bareng belaran kok salah ari naudzubillah Pak. Ojo ngate nggon-nggon maksiat, anak juga dibilang sebenar. Terutama sholat dijogo. Kanjeng Nabi diperingati, tapi perintah sholat akhlake ora dicontoh. Naudzubillah subhanallah. Pokoke sing penting sing wajib lakonono sholat, puasane, zakate, hajine plus siji cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man habba, kata orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya di malam hari ini dengan deras, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ini, anak cucu kita semuanya, orang-orang yang solihin dan solihat, ya. Orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Al-hadinya wali kulinatin solihin. Sak dimana? Sak dimana Pak? Oh juga diri baik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pun bah, insyaallah lah dan pendek-pendek baiklah berdiundang meneh terus kapok nak selen. Aku ceramah gampang Pak, gampang ceramah. Sanggup lakoni apa ora aku ngono tok. Jajal aku takoknya sok. Tahun ngarep apa kapan ini? Wis loman apa durung? Jajal. Siji. Ceramahku gampang, sampe ngrungokno gampang. Lakoni wis makane Ustaz, ojo sese tak aku rekod ngamane. Ya wis. Kalau tetap pertama ngomong lah enak, orang ngomong mah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang dermawan, ya, ngomong sing soleh, orang cinta dunia, gendeng dunia, gila dunia. Alhamdulillah, karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Kita urus nang kampung yang ini, dan dunia ora sepiro, ojo masak, ojo ngasih nang akhirat diisi neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah min dzalik. Alhamdulillah rabbil alamin ala hadina wa lana fi salih wa ala hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa asatidatina wa jami'il muslimin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana la tad'a' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau rahmati. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau jaga. Ya Allah, janganlah Kau jadikan salah seorang di antara kami termasuk orang-orang yang celaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma iftah lana futuhan arifin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah semua keturunan kami orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli Al-Quran, ahli salawat dan ahli zikir. Janganlah Kau jadikan kami dan mereka orang ahli kemaksiatan, ahli kejahatan dan ahli kezaliman.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 تقبل الله منكم Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kula nyuwun pamit langsung nggih ngaten atas wonten perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.